Selamat pagi anak-anak SMP Tarakanita Magelang, SMP Pendowo Ngablak, dan SMP Solo Baru. Mari silahkan bergabung bersama dengan kami untuk kita mulai sarasehan motivasi di pagi hari ini. Ya, silahkan anak-anak yang belum bergabung, silahkan di-on-kan. Ya, ini sudah beberapa bergabung bersama dengan kami. Mana nih yang lain? Ya. Ya. Oke, sudah mulai banyak pesertanya ini. Anak-anak sudah pada bangun ini ya. Iya. Oke, pada pagi hari ini kita nanti akan bersama-sama bergabung bersama dengan seorang narasumber untuk membahas tentang bagaimana kita akan mempunyai pola pikir terhadap situasi yang baru yang sedang kita hadapi bersama. Nah, ini sudah mulai banyak sekali yang bergabung ini. Yuk, silahkan anak-anak. Ya. Selamat pagi juga, Suster, Bapak, Ibu guru di Yayasan Tarakanita, baik di wilayah Jawa Tengah maupun di wilayah yang lain. Selamat bergabung bersama dengan kami untuk kita membahas sebuah sharing motivasi. Bapak Ibu komite, selamat pagi. Mari kita bergabung bersama di sini untuk meramaikan acara kita pada pagi hari ini. Ya. Baik, kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi pemirsa IGTV, terkhusus para siswa kelas 7, kelas 8 SMP Tarakanita Magelang, juga SMP Pendowo Ngablak dan juga SMP Tarakanita Solo Baru. Selamat pagi Bapak Ibu guru, selamat pagi suster dan Bapak Ibu komite. Saat ini sangat tidak memungkinkan bagi kita untuk berkumpul bersama untuk berbagi pengalaman dan ilmu. Tapi secara online hari ini kita bisa mengadakan kegiatan sarasehan motivasi. Nah, hal inilah yang perlu kita syukuri bersama. Ke depan barangkali cara belajar semacam ini akan sering kita lakukan seiring dengan keadaan baru yang sedang kita rasakan, yaitu pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kita mengembangkan pola pikir, menyikapi hal-hal baru di masa yang akan datang? Hari ini nanti kita akan mengundang seorang narasumber yang juga adalah seorang alumni SMP Tarakanita Magelang. Beliau adalah Kak Meta Patmalia, SSI MM CPM Asia. Beliau akan bersama-sama dengan kita untuk membahas mengenai pola pikir dan semangat bagi generasi Z untuk menghadapi era new normal. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Sekarang ini Kak Meta adalah seorang pengajar di Universitas Ciputra Surabaya. Kak Meta memperoleh gelar sarjana di Fakultas Biologi dan pasca sarjana jurusan Manajemen Ekonomi dan Bisnis. Keduanya ditempuh di Universitas Satya Wacana Salatiga. Kak Meta mempunyai pengalaman organisasi dan pengalaman kerja yang cukup banyak. Beliau pernah bekerja di Besuan Jarum Regional Semarang, juga pernah bekerja di PT Capung Indah Abadi. Beliau juga pernah menangani promosi di hotel wisata. Bekerja juga di Armada Town Square Magelang, bagian marketing. Nah,
Beliau juga telah memperoleh sertifikasi dari Asia Marketing Federation atau AMF, yaitu Certified Professional Marketer atau CPM Asia. Nah, ini sebuah sertifikasi atau pengakuan bagi pemasar di kawasan Asia dengan kemampuan berstandar tinggi. Selain itu, Kak Meta juga memperoleh sertifikasi asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ternyata kita memiliki seorang kakak kelas yang luar biasa pengalaman serta kemampuannya ya pemirsa. Oke. Karena kecintaannya pada SMP Tarakanita, maka Kak Meta berkenan untuk meluangkan waktunya secara khusus untuk adik-adik, untuk berdiskusi bersama dan berbagi pengalaman dengan tema Agile Mindset to Deal with New Normal for Gen Z. Nah, ini mungkin pemirsa sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan dan berdiskusi bersama dengan Kak Meta ya. Ya, oke. Sebelum kita undang Kak Meta untuk bergabung, mari silakan anak-anak yang masih belum bergabung, silakan segera bergabung supaya tidak ketinggalan diskusinya nanti ya. Kita akan mendengarkan pemaparan yang menarik tentunya dari Kak Meta. Oke, silahkan. Bapak Ibu Guru yang belum bergabung, silahkan juga ikut bergabung bersama dengan kami. Suster, mari silahkan bergabung. Nah, ini ada Tarakanita Bengkulu juga sudah bergabung, terima kasih sekali. Ya. Baik, kita akan mengundang Kak Meta untuk bergabung bersama dengan kita. Meta Patmali. Kita sedang menunggu koneksi bersama Kak Meta. Kak Meta sudah bergabung bersama kita ya? Iya. Halo, selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Kak Meta. How are you today? I'm fine. Okay, great. It's nice to meet you in this occasion.
to share your ideas with the students of Tarakanita Junior High School in Magelang, in Pulau Baru, and also in Bengkulu, Miss Meta. Wow. Ya, oke, Miss Meta. Tema kita hari ini adalah agile mindset to deal with new normal for Gen Z. Iya. Ya, kita nggak usah buang-buang waktu ya, Miss Meta. Kita langsung aja mendengarkan penjelasan dari Miss Meta. Oke, silakan. Oke, siap, Miss. Oke, thank you, Miss. Sudah diperkenalkan tadi ya. Saya kayaknya tadi agak jaringannya agak nggak bagus, jadinya agak joinnya agak lama. Oke, Miss, thank you sudah dikasih kesempatan juga buat dari SMP Tarakanita untuk mengisi sesi pada pagi hari ini. Semoga nanti adik-adik bisa dapat banyak insight dan juga kita nanti bisa sesi tanya jawabnya bisa teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom chat aja. Misalnya ada yang mau bertanya, ada yang mau minta saran atau apapun, saya bantu sebisa saya gitu. Nah, sesuai sama judul yang tadi disebutin sama Miss Moni, judul kita hari ini adalah Agile Mindset to Deal with New Normal for Gen Z. Kenapa saya lebih fokus ke Gen Z? Karena teman-teman di sini, anak-anak SMP sekarang kan masuk generasi Z ya, Miss ya. Jadi generasi Z ini generasi yang sebenarnya sih kalau menurut riset, banyak riset mengatakan bahwa generasi Z itu sudah sangat fasih sama teknologi seperti itu. Nah, sebenarnya sih buat teman-teman di Gen Z itu untuk transisi dari masa kemarin old normal menjadi new normal itu sebenarnya bukan hal yang susah sebenarnya kalau secara teknis ya. Tapi yang penting untuk dibentuk itu adalah mindset teman-teman semuanya dan juga semangat serta spiritnya itu, Miss. Kenapa? Jadi buat adik-adik semua, kalian kalau untuk perpindahan dari yang offline menjadi online itu bukan perkara yang susah karena memang sudah kalian terlahir sebagai anak-anak yang sudah ada teknologi. Iya, betul, Miss. Nah, kalau saya dan juga mungkin Miss Monik, mungkin kita kan lahirnya kan dari generasi yang saya tahu komputer itu waktu saya SMP kalau nggak salah. Nah, kalau teman-teman semuanya ini kan dari SD, dari TK mungkin sudah dipegangin handphone gitu ya. Kalau rewel tinggal mencet tombol apa, mungkin ya, ini saya nggak ngerti. Nah, tapi itu tadi, mindset-nya itu yang perlu menjadi fondasi buat teman-teman semuanya supaya bisa tetap bertahan. Nah, sekarang kita kilas balik sedikit ya, Miss ya, ke beberapa waktu yang lalu. Itu kalau saya sendiri sih, saya kan sudah bekerja di Surabaya, tetapi saya akhirnya work from home itu dari bulan Maret, dari pertengahan Maret. Nah, jadi dari Maret itu kita mendapati banyak sekali perubahan yang terjadi karena adanya coronavirus ini. Itu ya teman-teman semuanya ya. Yang semula teman-teman ini kalau hari Minggu itu biasanya sama orang tua diajak ke mall, diajak nongkrong di kafe atau makan di mana. Nah, tapi kalau sekarang nongkrongnya pakai Zoom. Saya dari rumah, Miss, ya. Biasanya di bioskop gitu kan. Nah, sekarang semuanya nontonnya pakai streaming, pakai YouTube, pakai Netflix kayak gitu. Nah, kemudian juga biasanya kalau belanja kebutuhan sehari-hari, nah ini juga ini saya sendiri ngerasain ya, Miss ya. Biasanya kalau kebutuhan sehari-hari kalau pas butuh ya udah pas butuh beli, kalau sudah ya nanti kalau butuh lagi baru beli lagi. Nah, beberapa waktu yang lalu karena kita kan dibatasin waktu buat keluar. Nah, makanya agak semacam nyetok gitu ya, Miss ya. Mungkin teman-teman juga lihat orang tuanya ada yang agak nyetok barang-barangnya. Biasanya kalau belanja itu cuma satu keranjang, sekarang jadi 2 troli atau gimana, tergantung kebutuhan keluarganya masing-masing gitu ya. Nah, banyak sekali perubahan yang terjadi selama kita stay at home gitu. Nah, walaupun sekarang sudah digaung-gaungkan kita akan masuk ke era new normal, tetapi dari stay at home menuju ke era new normal ini pasti juga ada beberapa hal yang kita harus pembiasaan diri lagi gitu. Nah, dari pembiasaan diri ini beberapa hal yang kemudian teman-teman juga harus perhatiin itu tidak hanya ke arah kebutuhan, kebutuhannya berubah, kebutuhannya yang semula mungkin teman-teman kalau anak-anak muda itu biasanya kan suka pakai OOTD gitu ya, Miss ya, kalau foto-foto di Instagram itu kalau saya ngelihat mahasiswa saya gitu kan, hari ini fotonya all about blue gitu ya misalnya, terus misalnya kayak stylenya hari ini mau yang style apa kayak gitu. Nah, kalau sekarang karena stay at home ya stylenya ya pakai baju rumah kayak gitu. Tapi bentar lagi berarti kita masuk ke new normal ini. Jadi
teman-teman begini teman-teman, yang namanya ini kita pandemi kita nggak ada yang pernah meminta gitu ya teman-teman semuanya ya, kita nggak ada yang pernah tahu dan ini pun juga nggak unpredictable meskipun ada beberapa yang kemudian mengatakan bahwa beberapa puluh tahun yang beberapa 100 tahun yang lalu ada siklus yang sama, ada flu Spanish, kemudian ada beberapa pandemik yang lain juga, tapi kita sama sekali nggak apa ya, nggak bisa mempersiapkan diri sedini mungkin karena kita pun juga, kemarin kalau teman-teman perhatiin mungkin kalau yang teman-teman yang nonton berita mungkin kita kan mungkin dianggapnya agak terlambat juga buat tahu di Indonesia. Kita ngerasanya kan, alah di Indonesia itu kita punya empon-empon yang bisa menyehatkan kita itu lebih kita itu lebih sering terpapar sama micin, generasi micin sehingga apa ya, nggak itu virus corona nggak bakalan kena kita kan, umurnya kayak gitu ya Miss ya. Tapi ternyata apa yang terjadi sekarang gitu kan. Jadi di masa pandemik ini yang perlu kita tahu bersama, yang di masa nanti masuk ke new normal juga, long term planning doesn't work gitu Miss. Jadi kita kalau punya planning yang jangka panjang, itu teman-teman, punya planning itu penting ya, saya nggak bilang punya planning itu salah, punya planning itu sangat-sangat penting gitu kan, sebagai personal, sebagai misalnya nanti teman-teman someday nanti masuk ke suatu perusahaan, memulai suatu bisnis pun kita perlu yang namanya long term planning. Tapi di masa seperti ini, setelah saya juga mencoba berdiskusi dengan beberapa pebisnis yang kena kasus ini ya Miss ya, gara-gara pandemik ini bisnisnya jadi surut, mereka mengatakan kita berusaha untuk berpikirnya tuh step by step. Jadi planningnya tuh step by step. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai dipikirkan nanti 1,5 tahun ke depan itu planningnya mau ngapain, yang kakak-kakak angkatan yang sudah lulus mungkin itu mau ngapain di tingkatan yang lebih baru, kalau adik-adik yang masih di kelas 7 sama 8 ya Miss ya? 8, ya. Betul ya. Nah di kelas 7 sama 8 itu mau melakukan apa, mau mengembangkan hobi apa, mau explore diri lebih lanjut seperti apa, itu step by step aja teman-teman, sambil kita lihat situasi yang sekarang. Nah kemudian juga dalam menghadapi tekanan itu, kalau sesuai ini saya relate-kan sama ilmu marketing ya Miss ya, karena saya bidangnya sekarang kan di marketing. Kita kalau dalam menghadapi tekanan itu, suatu perusahaan itu bisa menghadapi yang namanya bisa dengan dua cara. Yang pertama itu adapting to change, jadi beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua itu embracing the change, merangkul perubahan ini, ikut berubah bersama dengan perubahan. Nah adik-adik juga dalam menerapkan agile ini kan sebenarnya kalau secara terminologi agility means kelincahan gitu ya Miss ya. Nah kelincahan supaya kita tetap bisa lincah di tengah perubahan ini, apa yang harus kita lakukan kan gitu. Nah yang pertama kita bisa adapting to change, kita beradaptasi sama perubahan. Contoh ya, contoh Miss sama teman-teman, kalau misalnya kita telur yang mentah ya Miss ya, kalau kita rebus, awalnya telur mentah ini kan cair ya Miss ya, kalau misalnya buat bikin kue, buat bikin apa, itu kan cair. Nah kalau ini direbus kena tekanan panas, suhu yang akan merubah dia akan menjadi telur rebus gitu kan, dalam waktu yang tertentu. Kalau misalnya cuma direbus cuman beberapa detik ya nggak jadi telur rebus gitu ya Miss ya. Tapi dia diberi tekanan dalam beberapa waktu, dia akan berubah, value-nya akan bertambah gitu teman-teman. Nah, sama halnya dengan kondisi kita semua saat ini dan juga nanti menyongsong new normal, pasti semuanya juga ada perasaan takut, khawatir gitu kan. Nah, tapi setelah kita mengalami tekanan ini, kalau kita bisa survive, kita bisa adaptasi sama perubahan, value kita akan meningkat begitu. Nah, tipe yang kedua adalah embracing change, merangkul perubahan ini. Nah, contohnya itu kalau teman-teman mungkin lihat di barista di coffee shop gitu kan. Nah, manasin biji kopi. Biji kopi yang semula bentuknya itu biji kopi, dia bisa berubah menjadi minuman kopi ketika dia kena pressure, kena panas dalam waktu yang tertentu, suhu tertentu, tekanan tertentu. Nah, dua-duanya sama-sama bertambah value-nya. Nah, tergantung teman-teman ini. Teman-teman mau tipikal yang adapting to change atau embracing change. Tapi yang pasti jangan seperti kata di dalam boiled, ada istilah di psikologi itu boiled frog. Jadi ketika si kata ini dipanaskan, awalnya dia merasa nyaman gitu ya Miss ya. Misalnya karena tekanan nyaman, lama-lama dia jadi kata rebus karena dia nggak bisa adaptasi sama perubahannya. Dia terlalu di zona nyamannya, itu yang bahaya Miss. Jadi ketika kita pun menghadapi perubahan, terlalu di zona nyaman,
itu juga bisa bahaya teman-teman. Itu sih. Agility tidak seperti itu. Agility itu ketika kita bisa adaptasi sama perubahan atau juga bahkan bisa merangkul perubahan. Ikut berubah seiring dengan adanya perubahan. Itu dulu sih Miss yang mau saya sampaikan di awal. Teman-teman ada yang mau komentar dulu nggak ini? Ya, oke. Kita coba lihat komentarnya ya, Miss ya. Ya, Miss. Oke. Oke, kita lihat. Sorry. Ya, belum ada. Oke, baik. Belum ada. Kak, belum ada. Tadi Kak Meta mengatakan bahwa kita jangan sampai ada di zona nyaman, seperti kata yang direbus tadi ya. Jadi merasa nyaman, tapi lama-lama jadi kata rebus. Nah, iya betul. Ada gejala di mungkin di siswa, tapi mudah-mudahan bukan di SMP Tarakanita ya, bukan di Tarakanita secara umum ya. Nah itu anak merasa apa nyaman ya tadi ya. Jadi gini, sekolah rumah hiburan Kak. Nah, jadi tugas tapi di rumah sambil bisa nyemil-nyemil, sambil bisa mengerjakan mengerjakan di kasur misalnya gitu kan nyaman ya. Nah, nyaman ya, Miss, betul. Nah, terus itu berasa liburan gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah pola pikir yang seperti ini gitu. Jadi kan ada mungkin siswa yang menyelesaikan tugasnya tidak punya target waktu, harusnya dikumpul hari ini, mundur-mundur karena terlalu nyaman di rumah begitu, lalu nanti menyelesaikannya. Terus juga ada yang harus ditagih-tagih dulu oleh gurunya misalnya, atau harus diawasi bahkan dimarahi oleh orang tua. Nah, bagaimana cara menurut pandangan Mbak Meta, cara mengubah pola pikir yang seperti ini Mbak Meta? Oke. Nah, menarik ya Miss ya. Ternyata kata dalam rebusan tadi itu real ya Miss ya. Nah, kalau sudah terlalu nyaman, nah, tapi semoga bukan teman-teman di Yayasan Tarakanita secara umum ya, teman-teman jangan seperti itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan gini teman-teman. Wah, gurunya langsung marah nanti. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi gini teman-teman, mungkin saya akan mulai masuk ke agile mindset itu yang seperti apa gitu ya. Jadi suatu agile mindset itu kalau di dunia marketing, agile adalah pola pikir dan juga semangat untuk berkolaborasi dalam menghasilkan suatu produk. Dan juga secara step by step itu menghadapi perubahan ini harus step by step memikirkan ke depannya seperti apa. Jadi pola pikirnya itu ada target-target capaian jangka pendeknya gitu teman-teman. Nah, relate sama kalian ketika mendapatkan tugas, mendapatkan PR, atau dalam kalian menjalani keseharian sebagai seorang siswa, kalian pun juga jangan menganggap bahwa kalian di rumah aja itu sama berarti kalian liburan gitu. Nah, agile mindset-nya yang harus kalian bangun itu adalah selama katakan let's say 1 bulan kalian ada di rumah, itu kalian bisa achieve apa aja. Nah, kemungkinan kalian merasa kalau awal-awal mungkin ada, saya maklum sih Miss, mungkin ada sindrom, ini kan di rumah, mungkin ya 1, 2, 3 hari ya, it's okay lah ya. Tapi kalau sudah sampai berbulan-bulan, kalian jadinya nanti, pola pikir kalian jadinya akan berubah gitu loh, akan achievement kalian jadi nggak punya target capaian tertentu. Nah, kalian juga di dalam usia remaja ini sudah saatnya yang paling tepat untuk kalian tuh membangun mindset kalian supaya kalian nanti ketika di masa depan kalian sudah terjun ke dunia yang lebih tinggi lagi, ke dunia ketingkatan yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi, maupun juga kalian sudah terjun ke dunia karir, itu kalian bisa menyesuaikan cepat dengan keadaan. Keadaan seperti ini kan kita tadi ya, Miss ya, kita kan nggak sangka, nggak juga akan seperti ini. Saya sendiri di rumah itu sudah
3 bulan nih, sudah 3 bulan saya ngajar dari rumah. Awalnya juga mungkin sama seperti teman-teman. Waduh, kok susah ya cari sinyal lah, yang apalah segala macam. Kondisi membangun ambience environment untuk kerja pun juga kita harus dibangun dengan baik. Nah, teman-teman, beberapa tips ya teman-teman ya, kalau yang mungkin masih merasa mager, masih merasa aduh kok ini liburan gitu, coba kalian yang pertama, kalian bangun environment yang memang benar-benar kalian seperti di sekolah. Jadi kalau kalian di sekolah, kalian kan pakai baju, nggak mungkin kalian pakai piyama, nggak mungkin kalian pakai baby doll, baju tidur gitu ya. Kalau yang cewek-cewek kan juga, cewek-cewek, cowok-cowok semuanya pakai baju yang proper. Nah, coba kondisikan seperti itu, teman-teman. Walaupun kalian di rumah, tapi pakailah pakaian yang seperti kalian kalau misalnya kalian ke sekolah. Ya oke lah, mungkin kalau nggak seragam pun, paling tidak kalian pakai kaos yang lebih rapi, yang nyaman untuk kalian belajar. Kalau kondisi fisik sendiri sudah nyaman, itu akan mempengaruhi pola pikir kita, akan mempengaruhi ke semangat kita juga. Kemudian juga kalau environment, kalau lagi belajar, itu kan juga nggak mungkin kalau kalian belajar di sekolah itu sambil peluk bantal, peluk guling gitu ya. Pasti juga kalian di meja tulis yang nyaman, penerangannya juga yang cukup, seperti itu. Sama kok, kami pun juga yang masuk dunia kerja pun juga kami membangun suasana seprofesional mungkin gitu, Miss. Jadi sudah, kalau misalnya ini, kalau saya boleh share pengalaman saya ngajar katakan 7:30 sampai jam 9 gitu, ya udah 7:30, sebelum 7:30 tuh saya sudah ngingetin anak-anak buat bangun, ayo kita kuliah gitu kan. Terus kemudian ini kemarin waktu sekarang kan anak-anak ini kebetulan di UC sudah ujian akhir semester, Miss. Jadi memang anak-anaknya lagi libur, kecuali kakak-kakak angkatan atas yang lagi ujian skripsi gitu ya, Miss ya. Nah, kemudian setelah itu saya juga sudah pakai pakaian yang proper untuk seperti mengajar di depan laptop, udah suasana dibangun senyaman mungkin. Dan juga teman-teman mungkin juga bisa kerja sama orang-orang di rumah, sama orang tua, sama kakak, sama adik. Kalau memang waktu jam kalian kelas, jam kalian lagi ada tugas, itu memang harus dibangun ambience yang kondusif gitu. Nah, saya tuh punya beberapa pengalaman ini, Miss. Jadi mahasiswa saya itu waktu di jam dia lagi kelas, itu tahu-tahu dipanggil gitu kan, ayo makan dulu kayak gitu. Nah, mungkin jadinya kan distract ya, Miss ya. Yang ngajar ikut distract, ikut, jam makan siang gitu kan. Nah, tapi kemudian artinya kalau orang rumah ya, beritahu dulu orang rumah jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Iya, betul, Miss, itu. Nah, setelah itu kalau baru 1-2 hari mungkin masih penyesuaian, tapi kita kan sudah 3 bulan, harusnya mungkin orang rumah pun juga sudah paham ya kondisi ini memang masih harus seperti ini, bukan karena apa-apa, tapi karena untuk keamanan dan kesehatan kita bersama, kan seperti itu. Nah, kemudian juga kalau di dalam konsep agile mindset itu semakin kita efektif dalam berkolaborasi. Nah, agile ini juga relate-nya sama kolaborasi, Miss. Jadi tadi saya sampaikan juga bahwa teman-teman coba kolaborasilah sama orang-orang di rumah, kerjasama, membangun environment yang sama-sama kondusif untuk kalian belajar. Mungkin ada yang orang tuanya orang tuanya bekerjanya harus dari rumah, kalian pun juga saling support lah. Nah, semakin kita bisa support, agility ini akan semakin bisa terbentuk. Gitu, Miss Monique. Ya, jadi ada 3 tadi ya. Ada target, kemudian membangun environment yang seperti di sekolah dengan cara tadi ya, kalau jam belajarnya jam 7 sampai jam 1 misalnya, ya berpakaian yang tidak pakai piyama tapi pakaian yang proper lah gitu ya. Kemudian yang nyaman untuk belajar. Kerjasama atau kolaborasi dengan orang di rumah gitu. Nah, kemudian bentar nih Kak, ada yang tanya nggak ya Kak? Silahkan kalau ada yang mau menanyakan ini para audiensnya. Nah, kayaknya kita masih menunggu pertanyaan dari audiens nih. Saya dulu lagi yang tanya ya. Oh, siap, Miss. Kak Meta, ini mungkin kita kan sudah beberapa kali atau sering kali melakukan perjalanan ke luar negeri ya Kak ya. Atau berdasarkan pengalaman Kak Meta aja. Ini
pembelajaran model jarak jauh seperti ini di negara-negara luar itu apakah sudah menjadi tren sebelum pandemi ataukah memang pandemi COVID ini yang mempopulerkan ya dalam tanda kutip mempopulerkan cara belajar jarak jauh seperti ini? Oh, oke, siap Miss. Jadi sebenarnya Miss Monik gini, saya mulai mengenal Zoom itu bukan karena pandemik sebenarnya Miss. Kalau saya sebagai dosen pun itu pernah pakai Zoom itu tahun lalu Miss. Jadi waktu itu jadi kebetulan saya itu di Universitas Putra itu mengajar di family business Miss. Family business which is mengurus bisnis keluarganya nanti setelah mahasiswa-mahasiswa saya ini lulus gitu kan Miss. Nah, anak-anak di family business ini mereka juga melibatkan orang tua di dalam mentoring project yang mereka lagi jalani. Nah, orang tuanya kan ada dari seluruh Indonesia kan, Miss. Ada yang dari luar kota, ada yang dari luar pulau. Makanya kami juga sebagai tim yang mengajar di family business ini, kami sudah pernah menggunakan Zoom, sudah pernah menggunakan online learning sudah pernah kami gunakan karena melibatkan orang tua yang berasal dari kota-kota yang lain selain di Surabaya gitu, Miss. Dan karena memang sebenarnya pendidikan di landscape pendidikan di masa depan itu modelnya adalah blended learning, Miss. Itu kalau yang saya pernah pelajari ya, Miss, saya pernah diskusi sama beberapa orang yang memang concern di bidang pendidikan, itu memang blended learning. Jadi contohnya itu beberapa materi memang disampaikan offline, tetapi juga dikombinasikan dengan pembelajaran online karena kita di era teknologi yang seperti ini kan resources kita kan luas sekali ya Miss ya. Teman-teman juga pasti bisa dapatkan ilmu atau apapun dari kursus online, dari kelas-kelas online, dari YouTube bahkan seperti itu. Nah, kalau di luar negeri memang sudah banyak sih yang menggunakan dan seperti misalnya kalau saya itu sedang jadi selama pandemik ini juga saya kebetulan ambil beberapa kelas online gitu ya, Miss, saya pakai Coursera, itu pun juga memungkinkan kita kok buat belajar dari universitas-universitas dari luar, nanti kita dapat sertifikasinya, kita dapat materinya, yang mana itu semuanya secara online. Sebelum pandemik memang sudah mulai, terlebih waktu pandemik, Miss, gitu. Waktu pandemik ya jelas ini semakin terblow up, tapi mungkin buat beberapa orang yang apa ya nggak concern di dunia pendidikan mungkin anak-anak yang biasanya terbiasa offline, teman-teman yang terbiasa offline mungkin kaget gitu ya. Nah, karena memang ini merupakan perubahan yang cepat dan mendadak, tapi sebenarnya ini sudah lama di beberapa negara-negara yang lebih maju pun sudah mulai membiasakan perkuliahannya itu online tapi waktu belum pandemik mungkin kombinasi sama offline sedikit-sedikit gitu sih, Miss. Sudah hal yang umum sebenarnya. Iya, ya oke. Berarti untuk kalangan tertentu ini sudah bukan hal yang mengagetkan ya. Tapi mungkin untuk adik-adik masih ya karena itu tadi selama ini kan kita offline pembelajarannya. Ini ada pertanyaan Kak dari adiknya Kak. Kak, apa cara ini? membatasi penggunaan komputer apa HP tapi nggak gabut gimana? Cara agar biar teman-teman nggak selalu standby, nggak selalu nggak selalu mantengin handphone, mantengin laptop, tapi tetap bisa aktif, tetap bisa tetap bisa nggak gabut. Itu maksudnya kan bingung mau ngapain gitu ya, bosan mau ngapain biar nggak boring. Nah, teman-teman gini, kalau ini pengalaman saya dan juga teman-teman sendiri ya ini ya Miss ya. Jadi kita supaya kalau kita di depan laptop terus kan juga pegel ya Miss ya. Kalau kita di kantor, kita di sekolah, kita di kampus kan mungkin waktu jam istirahat kita bisa jalan ke kantin, kita bisa ngapain, bisa ngobrol sama teman-teman yang lain. Tapi karena sekarang semuanya pindah ke Zoom, semuanya pindah ke Zoom, pindah ke Google Meet kayak gitu. Nah, caranya adalah teman-teman gini. Kalian belajar itu kan dari jam kelasnya itu jam berapa sampai jam berapa ya Miss ya? Selama kalau di kelas ya jam sampai jam 2.20 ya. Oh oke. Nah tapi kan selama itu kan juga pasti ada istirahatnya kan ya Miss? Iya. Nah waktu jam istirahat teman-teman kalian jangan istirahat terus ya udahlah di depan laptop, ya udahlah di depan handphone, mainan handphone, terus mainan laptop, mainan games kayak gitu, tapi juga coba kalian bergerak aktif juga gitu teman-teman. Nah, suatu kunci ya teman-teman, ini ada beberapa pengalaman dari mahasiswa saya sendiri gitu Miss. Jadi mereka itu selama pandemi kemarin ini, selama mereka kuliah dari rumah, itu mereka cenderung cuma di depan laptop, tapi lama-lama badannya jadi lemes, jadi nggak semangat buat kelasnya kayak gitu Miss.
Jadi kemudian saya mencoba memberikan masukan buat teman-teman ini. Kalian coba kalau pagi sebelum kalian mulai kelas, kalian coba stretching-stretching dulu. Kalian coba senam pagi dulu, kayak gitu teman-teman. Kalau yang orang tuanya juga suka olahraga, coba diajakin olahraga, kayak gitu. Nah saya dan juga teman-teman saya pun juga gitu, Miss. Jadi kalau kami kan mulai kerja itu 7:30 ya, Miss. Jadi sebelum itu kalau kami masih kalau nggak terlalu hektik pekerjaannya, sebelum itu misal katakan jam 5:30 atau jam 5, kami paling nggak senam-senam dulu, pokoknya menggerakkan tubuh dulu. Dan ketika sudah kerja, ketika fokus kerja, juga kalian juga batasin juga penggunaan gadget kalian. Maksudnya gini teman-teman, misalnya 30 menit kalian sudah duduk, coba kalian berdiri dulu, kalian coba stretching dulu, kayak gitu loh teman-teman. Jadi supaya kalian tuh nggak mager. Kalau kalian sudah membiasakan diri cuma mager di depan laptop, depan gadget, terus standby, non-stop gitu ya. Kalian nggak pindah kecuali kalian ke kamar mandi kayak gitu. Nah itu bahaya juga loh buat kesehatan. Kayak gitu teman-teman. Tetap harus bergerak. Oke, baik. Terima kasih Kak Meta untuk tanggapannya. Ini ada pertanyaan lagi dari orang tua ini. Dari salah satu orang tua siswa SMP Tarakanita Magelang. Apakah dibenarkan jika kami orang tua memberi reward untuk menarik anak supaya lebih bertanggung jawab? Silakan Kak Meta. Siap, Miss. Jadi gini, ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang mungkin juga join di live kali ini, memberi reward ketika anaknya bertanggung jawab ya, Miss ya tadi? Ya. Sorry, Miss. Nah, Bapak Ibu kalau di konsep manajemen itu ada istilah reward and punishment gitu ya Pak Ibu ya. Tetapi yang lebih memotivasi seseorang untuk mendapatkan, untuk achieve lebih itu memang reward. Kalau kan reward punishment itu kan konsepnya kalau kamu melakukan sesuatu hal yang memang itu diminta, itu memang harus dilakukan, diwajibkan, kamu dapat reward. Kalau kamu achieve suatu progress, kamu dapat reward. Tapi kalau punishment ini kan kalau misalnya kamu nggak achieve, maka kamu dapat hukuman, kayak gitu kan, reward and punishment. Nah, memang dalam beberapa riset mengatakan bahwa reward ini bisa sebagai trigger gitu, Miss, trigger untuk seseorang melakukan lebih. Asalkan juga rewardnya ini mungkin Bapak Ibu juga bisa berikan secara step by step, secara berkala. Maksudnya gini, jangan langsung rewardnya tuh besar gitu, Miss. Kalau rewardnya besar, si anak ini misal kamu sudah belajar bahasa Inggris gitu ya, Miss, misalnya dapat nilai 95, dapat nilai 100 di kelasnya Miss Monik kayak gitu misalnya. Udah kamu nanti dapat rewardnya ganti handphone. Wah, itu terlalu besar gitu kan, Miss. Jadi anak ini terlanjur cepat puas, itu kalau menurut pandangan saya ya, Miss ya. Saya mencoba jadi rewardnya step by step. Nanti semakin besar bukan hanya bukan hanya berupa materi, bukan hanya berupa produk, bukan hanya berupa barang gitu Bapak Ibu, tapi juga bisa berupa pujian, bisa berupa pelukan, bisa berupa apresiasi yang dinyatakan dari mulut Bapak dan Ibu untuk anak-anak putra-putri Bapak dan Ibu semuanya. Itu kalau dari saya, Miss. Ya, ini berarti Bapak Ibu orang tua ini ya boleh sekali memberikan ujian, tapi step by step, jangan langsung sesuatu yang besar begitu supaya anak nanti tidak semakin kepengen yang besar gitu ya. Gitu ya Kak Meta. Iya, Miss. Nanti bahayanya itu jadi terlalu cepat puas itu loh, Miss, yang bahaya. Kalau cepat puas terus ya udah kok udah dapat rewardnya. Itu malah bahaya, Miss. Ya. Oke. Kemudian ini tadi ada pertanyaan tapi kelihatannya tadi sudah ditekankan ya tadi oleh Kak Meta. Nah, ini ada pertanyaan dari Mikael Jevon. Bagaimana caranya membatasi waktu main supaya belajar di rumah seperti di sekolah? Belajar di rumah seperti di sekolah. Nah, itu tadi ya adik-adik teman-teman semuanya. Halo, Miss. Sorry, Miss, nggak kedengeran. Halo. Ya. Bagaimana cara membatasi waktu main supaya belajar di rumah seperti di sekolah? Nah, adik-adik, tolong diperhatikan. Kita belajar di rumah, bukan liburan di rumah. Mindset kalian harus itu dulu yang dikunci, gitu kan. Nah,
itu tadi teman-teman, bangun suasana yang memang benar-benar kalian itu kondusif buat belajar, kerjasama sama orang-orang di rumah. Kalau memang jamnya kerja, jamnya kalian belajar, Belajar. kalian juga belajar kayak gitu. Kemudian juga kondisinya juga kalau meskipun kalian mungkin merasa ya karena di rumah bolehlah ya belajar dari kasur, belajar dari ruang makan kayak gitu. Nah, tapi kalau ini pengalaman saya sendiri ya teman-teman ya, saya sih lebih nyaman kalau memang situasi lagi kerja, lagi kelas, lagi kuliah, lagi sekolah, pakailah meja belajar kalian yang proper, pakailah kostum kalian juga yang proper, dan juga jangan apa ya, karena suasana ambience yang kalian bangun itulah yang akan mempengaruhi semangat dan mindset kalian selama kalian mengikuti pembelajaran gitu teman-teman. Kemudian biar nggak bosen gimana? Kalian suka dengerin lagu nggak? Mungkin bisa sambil kalian dengerin lagu, kalian bisa bikin teh, atau mungkin kalau anak-anak sekarang kan sukanya kopi-kopi ala-ala gitu ya Miss Yana. Kalian mungkin bisa sambil kreasi. Malah mungkin kalian bisa, karena kalian berkreasi, kalian bisa apa ya, mengembangkan produk yang suatu hari ketika nanti kalian besar, kalian bisa jual juga gitu loh. Malah justru itu powerful sih ketika kalian bisa mengembangkan suatu hal yang buat kalian nyaman, kalian bikin minuman, kalian bikin camilan buat kalian supaya tetap bisa fokus belajar, itu bisa juga ya, asal jangan yang masuk cuma di mulutnya aja ya, tapi yang di otaknya sini nggak dikasih nutrisi gitu kan. Saking asik ngemil gitu, sampai nggak konsen belajarnya. Ya, jadi artinya kalau ditekankan sekali lagi ini adalah kembali ke mindset ya Kak ya. Jadi ke mindsetnya. Jadi apapun yang kita lakukan kalau mindsetnya itu kita bukan liburan tapi kita mengerjakan tugas di rumah ya, apapun akan teratasi sebenarnya ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak. Gimana Miss? Kalau kita kan biasa dari Cecilia Ellen ini Kak. Kalau kita kan biasanya saya mau kalau ada tugas langsung ngerjain gitu. Tapi kadang ada teman yang minta jawaban ke saya. Nah kan kalau saya mau nolak kayak nggak enak gitu. Terus gimana Kak? Gitu katanya. Itu apa ya? Itu adalah apresiasi sebenarnya buat kamu yang rajin. Jadi merasa kayak teman-teman itu jadi merasa kayak mengandalkan dirimu gitu ya. Ini siapa namanya tadi? Cecilia Ellen. Gitu ya. Apa ya, kalau mungkin gini. Ini kalau ini coba saya memberikan ide ya. Mungkin kamu coba ajakin teman-teman kamu buat ngerjain bareng deh. Malah mungkin kamu bisa jadi suatu apa ya, motor penggerak buat teman-teman kamu loh. Biar mereka nggak cuman mager, nggak cuman malas kayak gitu kan. Yuk kalau misalnya kamu mau dapetin jawaban, yuk kita kerjain bareng. Coba ngomong kayak gitu. Malah justru kamu bisa jadi agen perubahan buat teman-teman kamu yang lain. Ya ini mudah-mudahan teman-temannya yang suka minta jawaban ini mendengar ya. Live nih. Nah, buat teman-teman yang suka minta jawaban, ayolah kalian belajar bertanggung jawab sama diri kalian sendiri. Diri kalian, masa depan kalian yang nentuin, bukan teman kalian, tapi kalian sendiri loh. Itu loh, kalian tanggung jawablah sama diri kalian dan masa depan kalian sendiri. Belajar untuk lebih dewasa lah teman-teman. Nih anak-anak nih pesan dari Kak Meta ini, belajar bertanggung jawab untuk diri sendiri. Masa depannya bukan ada di tangan temannya, tapi ada di tangan diri sendiri ya. Oke. Pertanyaan kelihatannya dari audience tidak ada lagi. Tapi oke lah. Ini Kak, lalu untuk pertanyaan berikutnya ya, melalui agile mindset ini, pribadi pelajar seperti apa yang diharapkan yang akan muncul nantinya, Kak? Oke, Miss. Jadi gini, sebelum masuk ke berarti kan pribadi pelajar yang diharapkan itu kan masuk ke value ya, Miss ya. Jadi gini teman-teman, dari suatu mindset itu akan terbentuk suatu value atau nilai-nilai yang kalian kemudian anut dan nanti sampai ke depan tuh kalian akan bawa menjadi suatu kepribadian kalian gitu. Kenapa? Makanya kita pakai istilah yang pertama tadi hari ini kita ngomongin soal mindset. Karena awal dari agile mindset ini akan mengawali kalian menjadi seseorang yang memiliki value-value atau nilai-nilai pribadi yang bisa lincah menghadapi perubahan gitu.
pada akhirnya kalian pun akan tetap selalu mempraktikkan agility di dalam segala aspek kehidupan. Jadi mindset yang kalian sudah coba bangun selama kalian saat ini, itu akan mempengaruhi ke kehidupan kalian, dan praktik hidup kalian pun akan menjadi seperti itu. Apa yang kalian pikirkan akan menjadi kalian kelak di masa depan. Dan dengan adanya agile mindset ini, harapannya kalian menjadi seorang para pelajar yang bisa adaptif sama perubahan, cepat tanggap sama adanya perubahan, dan juga bertanggung jawab. Karena gini teman-teman, seperti tadi kita sudah beberapa banyak diskusi juga ya, bahwa ternyata anak-anak rasanya masih liburan, ada beberapa yang merasa seperti itu. Nah, itu kan tanggung jawabnya di mana gitu kan. Bukan, jangan pernah salahkan keadaan gitu. Kita tidak bisa menyalahkan dan mengubah keadaan. Yang bisa kita lakukan apa, teman-teman? Kita harus bisa mengubah diri kita sendiri, mindset kita sendiri. Hal-hal yang harus kita lakukan juga gitu, teman-teman. Belajar bertanggung jawab. Setelah melewati fase ini, teman-teman, seperti tadi, telur yang kemudian direbus, dia akan menjadi telur rebus yang mempunyai value yang lebih. Tadi biji kopi, yang semula biji kopi cuman bisa, biji kopi itu biasanya cuman saya lihatnya itu di toko-toko parfum itu loh, Miss, cuman biar nggak mabuk kalau habis cium-cium bau parfum terus bingung gitu ya, Miss ya. Tapi akhirnya menjadi minuman yang sangat bermanfaat, bisa jadi kreasi juga, bisa jadi nilai, bisa ada nilai estetikanya juga. Itu kenapa? Karena mereka barang-barang ini mengalami tekanan, apalagi kita sebagai seseorang manusia, ya kan teman-teman, yang punya otak yang sangat sempurna, begitu diciptakan oleh Tuhan dengan segala kesempurnaan yang kita miliki dari anugerah dari Tuhan, kita pasti ketika bisa menghadapi tantangan, itu kita akan terbentuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Justru ini adalah kesempatan emas, teman-teman. Ketika kalian berhasil menghadapi krisis, itu kalian akan terlahir baru menjadi seseorang yang punya niat juang lebih tinggi. Makanya kalian jangan merasa putus asa gitu, teman-teman. Jangan cuman ngerasa jangan pernah punya mindset yang aduh ini salahin keadaan, salahin COVID-nya, salahin coronanya, salahin pandemiknya. Jangan seperti itu, teman-teman. Tapi coba kalian ubah dulu mindset kalian. Ubah dulu planning-planning kalian yang oke lah, mungkin ada beberapa teman yang punya rencana lagi mungkin suka dance, suka berkreasi, suka aktivitas di luar, suka basket segala macam. Waduh, gara-gara pandemik jadi nggak main basket. Waduh, gara-gara pandemik jadi nggak ngedance. Coba deh teman-teman dipikirkan, kalian berolahraga, kalian main basket, dance atau apapun kan butuh kekuatan otot juga ya teman-teman ya. Nah, coba semasa di rumah ini kalian bangun kekuatan itu. Kita mempersiapkan diri untuk achieve lebih lagi ketika kita nanti sudah boleh keluar dari rumah. Gitu, Miss, kalau dari saya. Ya, oke. Terima kasih Kak Meta, pemaparannya cukup jelas dan sangat aktual sekali. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi adik-adiknya Kak Meta ya. Pantas saja Kak Meta itu karirnya luar biasa bagus karena mindsetnya luar biasa di sini. Nah, pemirsa, anak-anak, Bapak Ibu orang tua, suster, dan juga Bapak Ibu guru, demikian tadi pemaparan dari Kak Meta mengajak generasi Z untuk mempunyai pola pikir yang lincah, bersemangat untuk mampu beradaptasi, sehingga akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang baru, lahir baru, menjadi pribadi yang unggul begitu. Nah, untuk mengakhiri ini, oke, Miss. Sebentar, simpulannya dulu. Oh, siap, Miss. Simpulannya dulu ya. Ini ini ya, siswa diminta untuk diajak untuk menjadi pribadi yang adaptif dan bertanggung jawab pada perubahan ini. Jangan salahkan keadaan, tapi justru gunakan keadaan ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita tumbuh berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu ya Kak Meta. Iya, Miss. Akhir kata kami sampaikan terima kasih atas sharing ini Kak Meta. Semoga ini bermanfaat bagi para siswa SMP Tarakanita, khususnya di SMP Tarakanita Magelang dan secara umum di bawah Yayasan Tarakanita. Kemudian bermanfaat juga bagi orang tua, juga bermanfaat bagi kami para guru untuk mendampingi anak-anak kami, gitu. Kemudian secara pribadi dan mewakili sekolah,
Saya mohon maaf apabila ada tanggapan-tanggapan kami yang kurang berkenan di hati Kak Meta. Ya. Kemudian ini ada salam dari Bapak Ibu Guru Kak Meta, salam kangen buat Kak Meta. Salam kangen juga Bapak Ibu. Ya. Iya. Saya di Magelang tapi malah jadi nggak bisa main-main ini. Iya. Karena pandemi. Nggak boleh keluar, ya. Ya baik Kak Meta, demikian. Terima kasih dan sukses selalu untuk Kak Meta ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Miss Monik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Kak Meta. Sampai jumpa. Sampai jumpa, sehat selalu Miss, teman-teman. Sehat selalu.